Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru yang mau mengikuti pretest PPG di tahun ini semoga sehat-sehat semuanya dimanapun Bapak Ibu guru berada. Kali ini saya akan membuatkan soal-soal pretest PPG, khususnya kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini untuk semua Bapak Ibu guru ya. Ini bagian keempat. Kita langsung aja Bapak Ibu. Ini dia soal pertama. Untuk mempertajam pemahaman mengenai peristiwa sekitar munculnya reformasi, sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa yaitu A. Foto-foto yang menggambarkan peristiwa munculnya reformasi. B. Buku teks sejarah tentang peristiwa munculnya reformasi. C. Buku cerita tentang peristiwa munculnya reformasi. D. Orang-orang yang menjadi pelaku pada peristiwa munculnya reformasi. E. Korban-korban keganasan militer pada masa reformasi. Jawabannya adalah yang D. Orang-orang yang menjadi pelaku pada masa peristiwa munculnya reformasi. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Untuk mempertajam pemahaman mengenai peristiwa sekitar munculnya reformasi, sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa di samping sumber-sumber tertulis adalah orang yang menjadi pelaku pada masa peristiwa munculnya reformasi. Karena merekalah yang dapat memberikan gambaran secara nyata mengenai peristiwa yang terjadi pada masa peristiwa munculnya reformasi. Kita lanjut soal yang berikutnya. Peserta didik diajak untuk field trip ke candi yang jaraknya dekat dengan sekolah. Candi dalam konteks ini berfungsi sebagai A. Alat belajar. B. Hasil budaya. C. Sumber belajar. D. Peninggalan sejarah. E. Pendorong peserta didik lebih aktif belajar. Jawabannya adalah yang C. Sumber belajar. Ini dia pembahasannya. Sumber belajar efektif, tidak abstrak adalah yang konkret dan mendekatkan peserta didik pada objek yang nyata atau sungguhnya. Salah satu dari sumber belajar tersebut adalah candi. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pekan. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Jawabannya adalah yang B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Kita lihat pembahasannya. Refleksi pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan oleh guru untuk siswa dan oleh siswa untuk guru untuk mengekspresikan kesan konstruksif, pesan, harapan, kritik terhadap proses pembelajaran. Ada banyak manfaat refleksi pembelajaran, baik untuk siswa, guru, maupun sekolah, antara lain. Yang pertama, manfaat refleksi pembelajaran bagi siswa untuk memberikan ruang ekspresi positif terhadap guru serta kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Siswa bisa dengan mudah menyampaikan
menyampaikan apa yang dirasakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan memberikan pesan dan kritik yang membangun. Siswa juga bisa mendapat pesan atau informasi dari guru. Berikutnya, manfaat refleksi pembelajaran bagi guru yaitu untuk melakukan pengamatan tindakan kelas dalam rangka memetakan kemampuan dan daya saing siswa serta karakter siswa, sehingga mudah dalam membentuk kelompok, menetapkan bobot materi, serta melakukan pengajaran dan evaluasi. Selain itu, guru juga bisa melakukan peninjauan yang berguna untuk menggambarkan kondisi setiap kelas, agar potensi setiap siswa bisa dilihat dan ditingkatkan. Hal ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan evaluasi berjenjang. Manfaat refleksi pembelajaran bagi sekolah yaitu terciptanya kegiatan pembelajaran yang optimal dan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Kita lanjut soal yang berikutnya. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Jawabannya adalah yang C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. Kita lihat pembahasannya. Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Ilustrasinya, jika siswa dalam ulangan pada salah satunya muatan pelajaran mendapat nilai 90, sementara KKM dari muatan pelajaran tersebut adalah 70, maka siswa tersebut berhak untuk mendapatkan pembelajaran pengayaan. Fokus dari program pengayaan pembelajaran adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi dasar yang dipelajari. Biasanya pengayaan segera diberikan setelah ulangan berlangsung, baik pada penilaian harian, penilaian tengah semester, maupun penilaian akhir semester. Sebagaimana pada program remedial, perbedaan cara pelaksanaan pengayaan dari remedial adalah pembelajaran pengayaan hanya diberikan sekali, tidak terulang. Sebagaimana pada program remedial, pembelajaran pengayaan pada umumnya tidak diakhiri dengan penilaian, namun bukan berarti tidak boleh dilakukan penilaian. Kita lanjut soal berikutnya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dari sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jawabannya adalah B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Kita lihat pembahasannya. Strategi pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang terencana dalam penyampaian materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa jenis strategi pembelajaran yang dapat digunakan guru saat mengajar di kelas. Berikut adalah jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua,
strategi pembelajaran inquiry. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif. Yang kelima, strategi pembelajaran efektif. Yang keenam, strategi pembelajaran kontekstual. Yang ketujuh, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Kita lanjut soal berikutnya. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal? Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks pengguna. Jawabannya adalah konteks pengguna yang D. Kita lihat pembahasannya. Dalam menggunakan media pembelajaran, guru tidak serta-merta menggunakannya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika akan menggunakan media pembelajaran. Secara ringkas, cara memilih media pembelajaran dapat dilihat berikut ini. Yang pertama, hendaknya mengetahui karakteristik setiap media. Yang kedua, hendaknya memilih media yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, hendaknya memilih media yang sesuai dengan metode yang kita pergunakan. Yang keempat, hendaknya memilih media yang sesuai dengan materi yang sesuai dengan yang akan dikomunikasikan. Yang kelima, hendaknya memilih media yang sesuai dengan keadaan siswa, jumlah, usia, maupun tingkat pendidikannya. Yang keenam, hendaknya memilih media yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan tempat media dipergunakan. Yang ketujuh, jangan memilih media dengan alasan bahan tersebut satu-satunya yang kita miliki. Kita lanjut soal yang berikutnya. Penilaian yang dilakukan dengan kalimat positif tentang aspek melaporkan tugas yang diberikan, aktif bergaul bersama teman dan guru, menghasilkan karya yang estetis, menjalankan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat, kemampuan bertanya dengan bahasa yang jelas, logis, sistematis, termasuk penilaian A. Keterampilan, B. Pengetahuan, C. Sikap spiritual, D. Sikap sosial. Jawabannya adalah yang A. Keterampilan. Kita lihat pembahasannya. Penilaian keterampilan ada 3 bagian. Yang pertama, kinerja, proyek, portofolio. Yang kinerja itu untuk mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses dan atau hasil produk. Yang proyek untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode atau waktu. Yang portofolio, rekaman penilaian autentik yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Soal berikutnya Bapak Ibu. Pak Ali bersama siswanya merencanakan sebuah kegiatan secara kolaboratif. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan bersama itu. Dalam perencanaan itu dibicarakan mengenai aturan main, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk penyelesaian rencana kegiatan kolaboratif. Model pengelolaan pembelajaran yang dipraktikkan oleh Pak Ali mencerminkan prinsip model A. Problem solving learning, B. Project based learning,